Oke, malam semua. Kita market update tanggal 11 Januari ya. 11 Januari. Seperti sebenarnya sih jujur temanya sekarang itu ya kalau saya perhatiin itu saham-saham Prajogo itu selain Petro kayaknya udah kehilangan apa ya? Narasi juga harusnya tinggal BRPT doang kan. Grey Idola IPO. Sisanya sih harusnya udah nggak terlalu ada story lagi ya. Maksudnya untuk sekarang belum ada story lagi nih. Jadi buat teman-teman yang masih hold sampai Pak Prajogo, kalau support-supportnya jebol itu boleh di cut loss dulu ya. Oke, kita langsung masuk indeks ya. Indeks kalau saya perhatiin 3 hari terakhir nih kan kita kemarin sentuh 9.000. Tapi 3 hari terakhir kelihatan kurang kuat ya, kurang kuat karena wajar ya kita indeks sudah naik berapa persen nih? Dari 8.500 udah naik 5% tanpa koreksi yang berarti ya. Jadi menurut saya wajar aja kalau ada koreksi ke 8.700 ya sampai 8 ya 87 lah. Nah, ya, sampai 8.700 masih menarik sebenarnya. Oke, itu untuk indeks ya. Sekarang ke pertanyaan yang sering ditanyain akhir-akhir ini ya mengenai inet. Bentar ini. Oke, pertanyaan terakhir tentang inet ya. Sebenarnya menurut saya sih inet ini simpelnya ini yang saya tangkap ya. Kan teman-teman dapat inet R dan bisa tebus sebesar 250 perak. Nah, pertanyaannya yang saya tahu nih, yang saya tahu ya, kebanyakan orang itu posisi saham itu lagi di 100% alias cashnya itu tinggal dikit. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman pengen tebus inet R tapi tidak punya cash, apa yang teman-teman lakukan? Pasti jual induknya ya nggak? Nah, makanya saya rasa selling pressure kemarin-kemarin ini karena orang-orang yang jual saham induknya buat tebus saham R. Ya, jadi kalau buat yang masih punya barang, hmm, kalau dari hitungan kalau udah tebus inet R ataupun jual inet R, harusnya floating loss saat ini juga nggak terlalu nggak terlalu jauh malah bedanya, ya kan? Karena kemarin habis right issue nih, habis right issue dia harga langsung arah kan, langsung arah. Jadi menurut saya kalau yang baru-baru masuk setelah right issue ya, em, sebenarnya kalau ngomong support jauh sih agak jauh sih 460. Tapi kita batasin dulu 500 deh. Ya kita main support logikalnya ya, support psikologi di 500 dulu. Oke, karena support selanjutnya ya sebenarnya 490 sampai 500 sih. Kalau yang baru-baru beli ya. Itu kalau pengen entry enaknya sih saya rasa 490 sampai 510 ya. Inet kalau yang mau entry di entry 490 sampai 510. Nah, apakah saya beli Inet? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena untuk saham internet rakyat saya udah beli WiFi, saya udah beli Pada, saya udah beli KLTR. Jadi exposure saya di saham-saham internet rakyat ini udah terlalu banyak. Jadi kalau saya tambah Inet, ya menurut saya tidak bijak karena saya udah pegang terlalu banyak saham internet rakyat. Oke, seperti itu untuk Inet. Jadi harapannya teman-teman udah nggak bingung lagi nih masalah Inetan ini ya. Ya untuk target di berapa ya? Tinggal lihat aja last high-nya ini kan 700 ya. Ya 310 bisa jadi resi satu ya, resi satu. Oke, untuk Inet seperti itu kita langsung bahas ke saham-saham pilihan saya ya, yang udah saya rekomendasiin juga. Nah, saya nggak tahu kenapa, tapi kok feeling saya BBKP ini menarik ya. Maksudnya lihat dari price action, lihat dari volume, hmm, BBKP menarik. Ya, jadi yang belum punya barang kayak di sinyal ya, boleh kumpulin 83 sampai 86 menarik ya. BBKP target saya kalau kita lihat weekly-nya ya. Bentar ini gimana cara hilangin nih.
Bentar. Weekly-nya itu, nah weekly ini kan kelihatan nih, weekly-nya kelihatan dia dari downtrend nih, dari chart downtrend ya. Dia udah mulai arah-arah reversal. Oke, ini kita lihat highest-nya di berapa? Nah, ini ya. Nah, ini juga salah satu ilmu apa ya? Ilmu jalanan juga. Jadi terkadang ya, terkadang tapi ini mungkin gapnya terlalu jauh. Tapi terkadang teman-teman bisa cek nih, kalau teman-teman tarik Fibonacci dari titik tertinggi dan ke titik terendahnya, ya. Kalau dia bertahan di atas 23,6 Fibonacci ini ya, itu potensi besar dia udah balik arah. Tapi kalau kasus BBKP mungkin dia turunnya terlalu jauh ya, jadi ini mungkin agak nggak terlalu valid. Ya, kita langsung lihat aja dia low titik baliknya itu sebenarnya kalau kita cek. Nah, kita cek daerah ini kan cukup kuat nih. Ya, cukup kuat. Ini ada sekali. Ya, ini juga dua kali. Tiga kali. Ya, jadi saya rasa ini titik yang cukup krusial untuk dia bisa tembus ke titik yang lebih tinggi ya. Yaitu di level 94 sampai 100 lah. Ya, 100 ya. Titik breakout BBKP itu BBKP kuncinya itu adalah di 100. Ya, kalau udah jebol 100, saya rasa bisa lebih tinggi ya. Oke, jadi teman-teman boleh cek dulu BBKP kuncinya di 100. Oke, SLC sama. Ya, semoga minggu depan sama-sama udah ganti kepala nih. Ini kelihatan tanda-tanda udah reversal sih. SLC, volume juga bagus banget ya. Volume ciri-ciri saham reversal. Oke, kita lihat aja ini resist kuat ya, resist kuat teman-teman cek di sini 119, 130. Ya, ini resist kuat. Jadi ya, even dia nggak breakout juga ke resist juga udah upside-nya lumayan sih. Upside-nya ada ya hampir 25% ya. Jadi menurut saya ASLC sih menarik. Ya, ASLC menarik. Ya, kalau yang teman-teman nggak tahu, ASLC ini anak usahanya ASSA ya. Kalau yang teman-teman nggak tahu. Ya, kita lihat trendline juga dia sebenarnya udah breakout. Tapi sayangnya kemarin volume breakoutnya nggak terlalu gede ya. Jadi kita masih nunggu. Ya, nunggu semoga dia bisa segera main di atas 100. Oke, untuk saham yang saham-saham kecil saya rasa itu dulu ya. Kalau RMKO saya rasa teman-teman udah nggak bisa beli karena akan arah terus ya, akan arah terus. Jadi saya rasa udah nggak usah dikejar. Nanti kalau ada yang menarik pasti saya info ya. Yang pertama ada Apex, saya lagi liatin. Jujur saya rasa ini saham menarik, tapi mungkin nanti ya. Mungkin nanti baru saya akan entry dan saya akan ajak, tapi untuk sekarang belum. Oke, kita masuk ke saham Happy Hapsoro ya. Yang pertama Raja. Ya, kongres teman-teman yang udah ambil ya, kita ambil nih di sini nih. Ya, agak deg-degan juga main di level ini karena sempat jebol tapi habis itu rebound kencang ya. Jadi kalau teman-teman cek ini kan kita sebenarnya lagi di daerah resist nih. Ya, daerah resist jadi udah mulai mulai TP bertahap sih ya. Untuk Raja boleh mulai take profit bertahap apalagi kalau dia turun di bawah 8.000. Oke, teman-teman udah mulai take profit bertahap, nanti kita entry lagi ya. Meskipun target saya untuk Raja masih jauh ya. Ya, masih jauh di atas ini, tapi saya rasa koreksi dalam itu sering terjadi di saham Raja ya. Kalau teman-teman yang udah sering main saham Raja pasti udah tahu lah nih gerakannya agak liar nih ya. Pergerakan saham Raja itu sangat-sangat liar, jadi kita boleh take profit dulu. Oke, Raja, Ratu juga naiknya nggak setinggi Raja, jadi hmm, pokoknya kalau dia jebol di bawah 99 nih, closing di bawah 99, saya rasa dia akan main di daerah bawah lagi. Jadi em, target midterm Ratu Q3 2002,
enam ya, teman-teman catat nih ya, Q3 2026 15.000 minimal ya, 15.000 minimal ya. Apakah nih A1 ya, saya tidak tahu nih A1 atau A2 ya, tapi saya rasa Q3 paling lambat dia 15.000 ya. Jadi kalau memang teman-teman kuat hold bahkan sampai dia 9.000 ya silakan hold, tapi kalau teman-teman posisinya udah terlalu besar dan pengen ready cash, jebol 99 wajib jual. Oke. Ya jadi saya kemarin perhatiin di grup itu banyak banget teman-teman udah nyangkut terus nanya, Kang ini gimana, Kang ini gimana. Sebenarnya cara sukses di saham ya, cara sukses di saham tuh teman-teman jangan pernah pikirin upside ya, alias misalnya contoh teman-teman beli Bufa nih, beli Bufa. Wah, bisa naik 100% nih. Mana ya contohnya? Contoh misalnya teman-teman beli Bufa. Wah, menarik nih, sahamnya bisa naik 100%, tapi ternyata dia memiliki resiko downside bisa turun sampai 40%. Jadi teman-teman di saham itu paling penting menjaga resiko sih. Ya, makanya setiap trade saya selalu batasin resiko. Rata-rata kalau teman-teman perhatiin stop loss saya nggak terlalu jauh. 4-5%, 6% saya pasti cut loss. Ya, karena kalau jebol terlalu dalam, modal saya bisa hilang. Ya, jadi teman-teman jangan lupa di market itu kalau resikonya teman-teman udah jaga, upside-nya itu akan mengikuti. Ya, percayalah. Ya, lanjut saham Bufa. Seperti yang saya bilang ya, ini daerah yang perlu teman-teman perhatiin 1620 support ya. Jadi kalau memang besok koreksi ke dekat 1620 boleh dihajar. Ya, tapi kalau di bawah itu ya batasin 1600 lah, teman-teman jual dulu. Oke. Seperti itu untuk saham Hapsoro, Bufa, Mina, ya Mina udah all time high. Saya nggak kejar dulu deh. Nah, saya ambil contoh study case emas ya. Emas pas saya rekomendasiin, ya pas saya rekomendasiin itu kan masih di candle yang ini nih. Ini bisa di-cut nggak ya? Nah, nggak bisa nih, kalau trading view bisa nih. Ya, saat itu nih teman-teman harus cek saat itu chartnya emas memang menarik karena dia membentuk continuation pattern nih. Ya, sebelum candle ini jeblok ya. Saat itu sangat menarik ya. Nah, tapi ketika memang saham ini jeblok ya, teman-teman harus cut loss. Ya, ini menurut saya hoki sih. Hoki di 5.000 dia rebound. 5.000 dia rebound ke 5350. Tapi kalau teman-teman cek chart 4 hour-nya, nah ini dia masih belum bisa balik ke dalam trend line ini sih. Jadi menurut saya boleh boleh take profit dulu. Oke, ini tanggal berapa nih? Tanggal 8. Tuh, tanggal 8. Ya, jadi untuk yang saham emas boleh take profit dulu ya, boleh take profit dulu. Tapi balik lagi ya, teman-teman saya udah selalu bilang, emas itu sentimen kuatnya itu sama gold price-nya ya, spot gold price. Jadi kalau teman-teman cek besok pagi openingnya gap up lagi, ya udah teman-teman hold. Tapi kalau memang enggak, ya saya rasa kurangin posisi dulu itu lebih aman sih. Oke, kayak gitu untuk emas. Em, saya sebenarnya masih ngelirik beberapa saham komoditas. Ya, salah satunya Indi dan Adaro. Ya, Adaro. Sorry. Ya, jadi teman-teman yang memang pengen invest midterm, ya invest midterm saya punya 3 jagoan. Ya, invest midterm, ya midterm tuh buat saya berapa ya? Ya 7 sampai 9 bulan lah. Saya punya 3 jagoan. Pertama Adaro, ya saya udah bilang di grup belinya di berapa? 1980 sampai 2020 lah. Ya ini chartnya bagus. Ya even weekly-nya bagus. Ya ini saham penantian panjang ini. Ya oke, resist masih jauh nih 24. Ya 24. Oke. Yang pertama ada Adaro, yang kedua ada PNLF. Nah, ini kalau teman-teman cek ya, kalau dia 298-nya tidak jebol, ya, ini 298-nya tidak jebol, maka dia membentuk triangle pattern.
Ya, bentuk triangle pattern. Oke. Nah, jadi teman-teman boleh cek nih support lokal 298. Kalau memang dia kuat, teman-teman boleh mulai nyicil. Tapi kalau memang ini jebol, maka kita akan dapat area lebih murah sampai 280. Jadi itu saham kedua saya buat teman-teman yang mau invest midterm. Dan yang terakhir adalah Toba. Ya, Toba eh, ya seperti dugaan saya 2026 tuh yang main itu pasti saham-saham related dengan Danantara sih. Ya, teman-teman tahu kan Danantara salah satu proyek strategisnya itu adalah PLTSA ya, pengolahan listrik tenaga sampah ya. Jadi Toba ini sebenarnya menarik. Kalau teman-teman dapat dekat 800 ini menarik nih. 800 sampai 840 menurut saya Toba cukup menarik ya. Seperti itu Toba ya, target saya sih nggak muluk-muluk ya, ini all time high aja udah lumayan beggar ya. Tapi balik lagi sabar ya, jangan baru beli hari ini minggu depan nanya Kang kok nggak jalan ya, jangan kayak gitu. Kalau main saham harus sabar. Oke. Kayak gitu terus yang itu yang tadi ada tanya di grup itu SMDR ya. SMDR yang teman-teman nanya itu sebenarnya kalau teman-teman cek weekly itu bagus banget. Weekly-nya sangat-sangat bagus ya. Tapi memang ini mungkin ya sabar sih karena kalau saya cek kenapa saham pelayaran naik? Karena mereka rate untuk shippingnya itu naik ya. Kalau rate shipping itu naik itu akan pengaruh ke laporan keuangan mereka nanti. Ya itu pasti naik. Ya, jadi saya rasa apakah saham perkapalan masih bisa naik? Jawabannya masih bisa. Tapi kalau tanya saya kapan, saya nggak tahu. Ya, ya. Jadi teman-teman biasain biasain kalau tanya itu jangan tanya kapan, tapi tanya alasan kenapa kita beli, story-nya apa, ya, broksumnya gimana, teknikalnya gimana, itu bisa dijawab. Tapi kalau teman-teman tanya kapan, itu nggak bisa dijawab. Ya, kayak gitu. Kita apa ya, sesi tanya jawab aja. Ntar. Kalau mau ngomong, ngomong aja ya. Record dikirim. Belum kemana-mana ya Mas. Oke. Oh ya ada KTR. Oke. Nah, Goto ini ada story menarik. Ya, Goto itu ada story menarik. Ya, mungkin saya kalau ceritain sepenuhnya agak panjang ya. Tapi teman-teman boleh cek narasi ini nih, ya kan? Ya, investasi rugi di Goto. Ya, ya mana ya? Nah, ini kan kalau teman-teman ingat ya, Telkom rugi 400 miliar investasi di Goto. Ya. Nah, ini ya, ini story pertama teman-teman pasti ingat lah. Nah, story yang kedua, kalau teman-teman ingat ya, kenapa lembaga-lembaga negara Indonesia itu nggak berani invest di saham? Karena ada peraturan yang menyebutkan bahwa kalau mereka investasinya itu rugi, bahkan masih floating loss, itu dianggap merugikan negara. Ya, jadi kurang lebih story-nya Goto itu adalah untuk menyelamatkan investasi di Telkom. Ya, kenapa harus diselamatkan investasi di Telkom? Karena ada banyak pihak yang berkepentingan di sini. Ya, pihak yang tanda kutip saya bisa bilang terancam. Ya, jadi kenapa Goto menarik? Ya karena itu. Ya, secara chartnya bagus, secara narasinya ada, ya udah, tinggal kita sabar-sabar aja. Sabar-sabar, ngumpulin upside yang 40% ya lumayan. Ya, seperti itu untuk Goto ya, KTR. Ya, kemarin saya dengar-dengar teman saya juga ada bilang Goto itu udah bikin rekening escrow ya nggak salah di Singapura, seingat saya. Ya, nah ini KTR nih, menurut saya menarik. Ya, menurut saya menarik. Ya, pokoknya selama dia di atas 1100 masih oke sih. Ya, jadi kalau mau buy KTR dekat-dekat 1100 menarik ya, masih dalam circle-nya saham internet rakyat, WiFi Nggak pada internet. sombong, Bang. Oke.
KTR memang gocekannya maut ya, gocekannya mau maut Hmm. banget. Jadi teman-teman sabar-sabar aja ya, sabar-sabar aja ya. Terus Apa? ada Net TV ya. Nah, Net TV ini agak Apanya? agak susah belinya sih jujur. Ya, ini chartnya kalau Goco kan? teman-teman belajar technical analysis dimanapun ini chartnya harusnya kan turun nih. Kamu ngomong Ini sama nggak siapa? turun-turun. Ya, jadi saya juga bingung ya. Jadi kalau teman-teman mau beli Kasih tahu kamu itu kasih support tahu aku. pertama 185. Ya, silakan beli dekat-dekat 185. Ya, support berikutnya 170. Ya. Ini sekali lagi teman-teman harus pandai-pandai beli ya. Karena pertama kali saya infoin di grup Ngaco kan? itu harganya naik tinggi, saya masih kejar karena itu masih rendah. Tapi kalau sekarang Nggak, eh ya teman-teman pandai-pandai kejar lah. Oke. Sudiono Chung. Kenapa nih Resen? Oke, ya gitulah. Oke, lanjut. Oh ya teman-teman, biasain nanya sahamnya yang ya sebenarnya sih saya dahulinnya saham-saham yang pernah saya rekom ya, karena kalau saham-saham di luar itu terlalu banyak ya. KTR udah, SMDR udah, RMKE. Ya, RMKE itu menurut saya dia akan lanjut jalan ketika TISA itu IPO ya, IPO di kuartal 1 2026. Ya, ini kalau teman-teman cek nih. Teman-teman cek RMK ini gila. Ya gila, gilanya gila banget. Ya, gilanya gila banget. Ya ini bahkan besok kalau break 6.008 ini udah all time high lagi nih. Ya teman-teman yang mau kejar, tapi ini high risk ya. Breakout 68 teman-teman mau kejar silakan, tapi ini high risk. Saya nggak akan kejar karena saya udah pegang RMKO. Masih saya hold, udah beggar ya. Happy cuan teman-teman ya yang udah ikut saya 2 bulan lalu ya. Kita harusnya udah beggar sih. Oke, VKTR. Pani itu per harga saham sekarang udah eligible masuk MSCI sih. Jadi saya masih lebih pilih CBDK sih daripada Pani. Ya, ini VKTR ada divergence. Ya benar ada divergence. Jadi support lokal 950, tapi saya rasa harusnya jebol sih. Ya nggak tahu kecuali dia memang kejar MSCI-nya Februari. Tapi kalau Bumi masuk di Februari, harusnya VKTR nggak akan dikejar Februari juga sih, harusnya ya. Nggak tahu deh. Ya, tapi 950 support. Oke, kita kita coba cek chartnya CBDK ya. Saya lihat sih menarik. CBDK menarik low risk ya. Nah, ini kan udah jebolnya dalam nih. Ya, kemarin ada isu Pani juga buat beli si CBDK kan. Jadi ini bagus nih. Ini kan gapnya ada gap nih. Udah ketutup nih gapnya. Ya, gap udah ketutup. Jadi kita lihat harusnya harusnya sih ada pantulan dikit ya di 71 ya. Karena ini kan nutup gap. Ya, kalau memang nggak ada ya berarti dia balik lagi ke level 6.800. Oke, seperti itu CBDK saya belum entry, Pani juga nggak. Ya, Pani dikit lagi masuk ke zona ideal buat entry. Sebenarnya zona ideal entry si Pani nih. Ya, teman-teman yang mau-mau aja pantau aja ya, tapi saya udah kebanyakan saham ya 10.500 sampai 11.000 lah. Ya, teman-teman yang mau entry silakan. BBKP masih hold, masih bocor, bocor suaranya. Oh ya, tadi udah di mute ya. Toba bukan yang nggak ikut WTSE ya, Kang. Nah, Toba bukan yang nggak ikut WTSE ya. Sebenarnya kemarin memang ada beritanya seperti itu. Mereka bilangnya mereka akan fokus terhadap bisnis yang udah mereka kembangin kan. Jadi, tapi saya rasa tetap pasti mereka akan ke situ sih. Oke. Kira-kira market April akan crash nggak? Akan. Ya menurut saya akan karena gini.
Di bursa itu dalam 12 bulan jarang jarang banget market nggak ada drop parah. Jarang. Ya, sepengalaman saya di bursa, saya belum pernah merasakan 12 bulan trading itu nggak ada satupun crash. Itu jarang. Apalagi dekat-dekat libur Lebaran itu volumenya kecilnya minta ampun. Ya, teman-teman nggak usah jauh-jauh libur Lebaran lah. Itu kemarin Desember aja. Nih, biar teman-teman ingat. Desember aja itu volumenya kecil, saham-saham semua turun. Ya, kalau teman-teman ingat. Ya, Desember. Nah, ini nih. Ya, masa-masa ini nih. Volumenya sangat kecil nih. Ya, 17 Desember sampai tanggal 30 Desember itu volume kecil, saham turun nggak ada yang jagain. Ya, itu libur cuma berapa hari tuh. Ya, kalau libur Lebaran lebih gila lagi sih, sepengalaman saya. Oke. Dewa Bumi kan ada dampak pengurangan produksi batu nggak justru ke pengurangan produksi batu bara itu harganya kan naik ya. Jadi bagus sebenarnya. Ya, pemangkasan produksi itu membuat harga naik. Jadi bagus. Oke. Ya, meskipun volume mereka turun tapi kalau harganya naik menurut saya ya menarik. IMPC udah masuk target eligible MSCI ya. Bang, bisa bantu jelaskan nggak cara analisa yang sudah dikasih ke menu itu biar kita punya keyakinan untuk hal itu gimana? Oke. Oke, kita langsung buka ya. Kita ambil contoh ya. Nah, contoh PNLF. Ya, volume bagus minimal target 400 ya. Nah, menurut saya analisa yang perlu teman-teman perhatikan, yang perlu teman-teman pantau adalah stop loss. Ya, mau take profit di berapapun menurut saya itu nggak penting, tapi stop loss. Ya, kenapa? Karena dalam trading yang bisa menjaga teman-teman tetap bertumbuh adalah modal teman-teman nggak tergerus. Ya, itu sih. Ya, jadi boleh nanya, menurut saya stop loss itu yang paling penting. Ya, stop lossnya di berapa teman-teman harus pantau ya. Jangan udah nyangkut baru nanya saya ini gimana. Ya, stop loss itu penting teman-teman. Stop loss itu penting. Ya, ya. Kalau profit mah ya untung 25% juga tetap untung. Tapi kalau cut loss itu teman-teman harus batasin seminim mungkin. Ya, biasanya level yang saya kasih itu udah level yang kalau level ini jebol ya. Kalau level 276 jebol, itu cenderung sahamnya akan turun lebih dalam lagi. Jadi level-level yang saya kasih, kalau itu jebol, itu akan turun lebih dalam lagi. Oh iya, saya belum upgrade lagi. Ya udah next saya upgrade ya. Lupa terus nih. Oke, nggak sih sebenarnya sengaja biar nggak terlalu lama. Oke. Bufa besok properti lanjut lagi kamu ada corporate action. Iya, infonya ada mau corporate action di 2026. Bufa saya pribadi ya, tapi ini akhir 2026 ya. Saya nggak ngomong besok, nggak ngomong minggu depan. Saya rasa 3.000 itu achievable. Ya, 3.000 sangat achievable. Ya, ya akhir 2026 lah, 3.000. Oke. Aduh, KJN kan saya nggak pernah info, saya nggak mau. Jadi yang penting fokus ke cut loss ya Bang. Tapi kalau ke profit kita biar aja sesuai target betul. Karena kalau profit itu kalian bisa trailing stop teman-teman ya. Jangan lupa pakai sekuritas apa, cek cara trailing stop. Ya ini cek teman-teman pulang, pulang. Memang teman-teman di rumah ya. Ini cek trailing stop. Itu gimana caranya? Teman-teman harus cek ya. IMPC tadi udah ya, itu udah masuk MSCI. Jadi saya jujur nggak tahu story-nya apa. BBKP masih true true train Volk masih dalam pantauan ya. True masih dalam pantauan tapi ini kurang lebih level-level yang teman-teman bisa cek ya. Resist 480, support 374. Ya, sebenarnya True ini kalau memang mau didorong MSCI ya itu udah pasti beggar sih. Ya, udah pasti beggar lah. Ya, ini saya masih watch dulu. Padi eh, menarik, menarik. Dulu saya pernah cut loss. Dulu saya main padi, saya pernah cut loss. Em,
Ya, waktu itu saya terkecoh. Kalau teman-teman cek padi ini kan investor masyarakatnya gede ya, tapi setelah ditelusuri ternyata itu banyak nomini ternyata. Ya, nomini itu apa Bang? Nomini adalah orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan owner. Ya, jadi kalau teman-teman cek nih misalnya Dewa ya, Dewa sama masyarakatnya kan besar tuh. Tapi kalau teman-teman cek lagi sebenarnya itu tidak sebanyak itu karena itu banyak nomini. Ya, jadi padi menurut saya sih menarik. Menarik stop loss 187, 188 lah. Ya, setahu saya padi mau ada corporate action. Ya, nggak tahu ini mau dijadiin exchange crypto atau apa saya nggak tahu nih. Tapi setahu saya padi ada story. Ya, KDTN. Puri Sentul Permai. Aduh. eh ya teman-teman harus ngerti. Ini kan saya sampai dia ini kan membawahi, bukan membawahi. Maksudnya saya bertanggung jawab kepada member-member saya. Jadi kalau apapun yang saya nggak yakin dan saya tidak tahu kebenarannya, saya nggak akan berani rekom. Ya, jadi kalau teman-teman pengen main sendiri, silakan. Ya, saya juga nggak tahu KDTN ada apa. Dengar pun tidak. Oke, seperti itu. Sama Pewon. Pewon udah saya bilang di grup. Arci, Arci. True ada hubungannya dengan Pak Hashim. Ada. Karena anaknya Hashim itu salah satu komisarisnya True sekarang. Yang cewek itu loh. Ya, siapa namanya lupa deh. Archie sebenarnya saham-saham emas masih menarik, tapi saya masih nunggu koreksi ya. Ini Archie kan dia masih di dalam kandang ini nih. Ya masih di sini-sini aja ya. Jadi kalau mau area entry ideal sih sebenarnya di bawah 1.600. Ya kalau mau ideal di bawah 1.600. Seperti itu. Oh iya teman-teman sebelum tutup saya ada satu saham yang saya rasa teman-teman boleh pantau. Ya PTPP. Ya kenapa? Karena PTPP ini ingin digabung, ingin di merger dan masuk ke Danantara. Ya jadi menurut saya PTPP ini menarik dan akan saya pantau beberapa waktu ke depan. Stop lossnya kita di 400 aja. Yang pengen entry stop loss di 400 ya. Seperti itu. Jujur saya banyak banget saham yang potensi beggar, saham-saham kecil. Tapi mengingat ini udah mau 31 Januari dan saya nggak pengen teman-teman FOMO. Jadi saya nggak akan umumin dulu ya. Sahamnya juga lagi nggak liquid banget. Entry-nya susah. Saya kemarin coba entry. Susah dapat barang. Ya jadi entaran lah baru saya infoin. Oke. Kayak gitu aja teman-teman. Oke, Oasa. Oke deh, Oasa deh. Las ya. Ya, Oasa masuk ke WTSE ya. Nah, oke. Apakah menarik? Menarik. Ya, menarik. Menarik, tapi saya lebih senang ini harusnya ada divergent. Oke, nggak ada. Saya lebih senang kalau entry-nya di sini. Ya, saya lebih senang kalau entry-nya dapat agak rendahan sih. Ya, di bawah 350 sih saya pengen dapatnya. Tapi let's see lah. Oke. Ini sayang banget nih kemarin ada yang naik Oasa. Saya pikir dia bisa koreksi ke area kuning, ternyata langsung di push rank nih. Habis candle ini langsung di push rank gila. Ya udah. Paling gitu aja teman-teman. Thank you. Selamat malam. Nanti kalau ada yang menarik saya infoin di grup. Thank you.